Malam itu sunyi. Angin bertiup pelan, menyelusup di antara celah-celah dinding kayu rumah-rumah tua di pinggiran desa. Di langit, bulan purnama bersinar pucat, seolah menjadi saksi bisu bagi kegelapan yang merayap di hati seorang pria bernama Jafar. Dengan langkah tergesa, ia berjalan menyusuri lorong sempit menuju rumahnya. Tangannya menggenggam erat sebuah kitab tua, yang ia dapatkan dari seorang pedagang di pasar gelap. Kitab itu terlihat usang, sampulnya hitam legam dengan aksara aneh yang tampak seperti ukiran tangan. Sampai di rumah, Jafar mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan lentera, dan duduk di atas lantai tanah. Ia menarik napas panjang sebelum membuka kitab tersebut. Debu beterbangan saat ia membalik halaman pertama. Di sana tertulis dengan tinta merah gelap. Barang siapa membaca mantra ini dan menumpahkan darah, maka ia akan memiliki pesona yang tak tertandingi. Wanita akan tunduk padanya, kekayaan akan menghampirinya. Tetapi, segala keindahan memiliki harga. Apakah kau siap membayarnya? Jafar merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata itu seakan berbicara langsung kepadanya. Ia bukan siapa-siapa. Seorang lelaki miskin yang selalu diremehkan, dipandang rendah oleh para saudagar dan bangsawan. Berapa kali ia ditolak oleh wanita hanya karena ia tak memiliki apa-apa? Sudah terlalu banyak penghinaan yang ia telan. Matanya membara penuh ambisi. Jika kitab ini memang memiliki kekuatan, ia tidak akan ragu menggunakannya. Dibutuhkan waktu hampir 1 jam bagi Jafar untuk memahami isi kitab tersebut. Ritualnya rumit, tetapi tidak mustahil dilakukan. Malam itu juga, ia pergi ke hutan terlarang di pinggiran desa. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan. Dengan tangan gemetar, Jafar menggambar simbol-simbol aneh di tanah menggunakan darah ayam hitam yang baru saja ia sembelih. Bau anyir menyebar di udara. Lilin-lilin yang ia letakkan di sekitar lingkaran ritual bergetar hebat, nyala apinya seakan menari-nari. Angin dingin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Lalu, terdengar suara berat bergema dari kegelapan. Siapa yang berani memanggilku? Jantung Jafar hampir berhenti. Ia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Kabut hitam muncul dari dalam lingkaran ritual, menggumpal dan berputar sebelum membentuk sosok tinggi besar. Matanya merah menyala, tubuhnya bersisik seperti ular, dan giginya tajam bagaikan serigala. Ia adalah Zarak, sang pemberi pesona. Jafar menelan ludah, tapi ia menguatkan hatinya. Jafar aku ingin kekuatan untuk mendapatkan wanita dan kekayaan. Jin itu menyipitkan mata. Sejenak, ia hanya menatap Jafar sebelum akhirnya terkekeh pelan. Manusia, serakah kau ingin semua itu? Harga yang harus kau bayar adalah nyawa mereka yang kau cintai. Jafar terdiam. Ia tidak memiliki keluarga. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada saudara yang peduli padanya. Jika nyawa yang dimaksud adalah para wanita yang akan ia nikahi, maka, biarlah begitu. Aku setuju, katanya tanpa ragu. Jin itu menyeringai, lalu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya ada sebuah cincin hitam, dengan batu merah yang berkilauan seperti bara api. Pakai ini. Dengan cincin ini, pesonamu akan tak tertandingi. Wanita akan jatuh cinta padamu, menyerahkan segalanya untukmu. Tetapi ingat, setiap malam pertama mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan. Dan kau harus menerima konsekuensinya. Jafar ragu sejenak, tetapi kemudian ia mengambil cincin itu dan mengenakannya di jarinya. Sekejap, tubuhnya diselimuti hawa panas. Ia merasa kekuatan mengalir dalam darahnya, mengubah dirinya dari dalam. Mata jin itu berkilat puas. Mulai hari ini, kau bukan lagi manusia biasa, Jafar. 1 telah disegel. 99 lagi menunggu. Lalu, sosok Zarak menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Jafar sendirian di tengah malam yang semakin mencekam. Jafar menatap cincin di jarinya, matanya penuh kemenangan. Besok, hidupnya akan berubah. Keesokan harinya, Jafar terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih tajam, dan yang paling mengejutkan, saat ia bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kulitnya yang sebelumnya kusam kini tampak lebih cerah dan bersih. Rambutnya yang acak-acakan berubah menjadi lebih tertata, dan matanya yang dulu biasa saja kini bersinar dengan daya tarik yang aneh. Ia menyentuh wajahnya, tak percaya dengan perubahan drastis ini. Apakah ini kekuatan cincin itu?
Pakaian compang-campingnya sudah tak pantas untuk tubuh barunya. Dengan percaya diri, ia melangkah keluar rumah dan menuju pusat desa. Di pasar, para wanita yang biasanya mengabaikannya kini mencuri pandang. Beberapa dari mereka tersenyum malu-malu, bahkan ada yang terang-terangan menatapnya dengan kagum. Jafar tersenyum puas. Di sudut pasar, matanya menangkap sosok yang pernah membuatnya merasa hina. Zahra, putri saudagar kaya yang pernah menolaknya mentah-mentah. Zahra sedang berbicara dengan teman-temannya, namun saat pandangannya bertemu dengan Jafar, ia terdiam. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan kini terlihat ragu. Sesaat kemudian, ia tersenyum. "Jafar, apa benar itu kau?" Jafar hanya tersenyum dan mengulurkan tangan. "Kau terlihat cantik hari ini, Zahra." Zahra tersipu. Ini sangat berbeda dari sebelumnya, di mana ia selalu menganggap Jafar tidak lebih dari lelaki miskin yang tak pantas untuknya. Tetapi sekarang, ada sesuatu dalam diri Jafar yang membuatnya ingin lebih dekat. "Maukah kau berjalan-jalan denganku?" tanya Jafar lembut. Tanpa ragu, Zahra mengangguk. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Jafar berhasil memikat hati Zahra. Tak butuh waktu lama baginya untuk melamar gadis itu, dan yang mengejutkan, keluarga Zahra yang dulu begitu angkuh langsung menerima lamarannya. Seolah ada kekuatan gaib yang mempengaruhi keputusan mereka. Pernikahan mereka berlangsung meriah, dengan pesta yang dihadiri oleh banyak orang desa. Zahra begitu bahagia, meyakini bahwa Jafar adalah pria terbaik yang pernah ditemuinya. Namun, ia tak tahu bahwa malam pengantin mereka akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Malam itu, di dalam kamar pengantin, Zahra duduk di tepi ranjang, menatap Jafar dengan penuh cinta. "Aku tak percaya kita akhirnya menikah," bisiknya. Jafar, yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, hanya tersenyum tipis. Ia duduk di samping Zahra, mengusap pipinya lembut. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang ia coba abaikan. Saat Zahra hendak mencium suaminya, tiba-tiba ruangan menjadi lebih dingin. Lilin-lilin yang menerangi kamar padam secara bersamaan. Zahra merinding. "Jafar? Angin dari mana ini?" Tapi Jafar tahu, ini bukan angin. Ini adalah Zarak. Sebelum Zahra sempat berteriak, sesuatu yang tak terlihat menerkamnya. Matanya membelalak ketakutan, tubuhnya kejang-kejang. Jafar mundur, menyaksikan pemandangan mengerikan di depan matanya. Zahra tersedak, seolah-olah ada sesuatu yang merobek jiwanya dari dalam. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan jeritan yang terdengar seperti ratusan suara dalam satu waktu. Dalam hitungan detik, semuanya berakhir. Tubuh Zahra terjatuh di lantai. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Jafar menatap mayat istrinya dengan perasaan campur aduk. Ia mendapatkan apa yang diinginkannya, pernikahan yang mudah, wanita yang ia inginkan, tetapi ini bukan akhir yang ia bayangkan. Dari balik cermin kamar, bayangan Zarak muncul. Matanya merah membara. 1 telah pergi. 99 lagi menunggu. Jafar menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia harus melanjutkan ini. Tidak ada jalan kembali. Pagi harinya, gempar berita tentang Zahra yang meninggal secara misterius di malam pengantin. Para pelayan yang menemukan mayatnya menjerit ketakutan. Wajah Zahra membeku dalam ekspresi mengerikan, matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang berbisik, menduga Zahra terkena kutukan atau disantet. Namun, tak ada satupun yang mencurigai Jafar. Sebaliknya, ia malah mendapatkan simpati dari keluarga Zahra. "Kami turut berduka, Nak," kata ayah Zahra dengan suara bergetar. "Kami tak menyangka semua akan berakhir seperti ini." Jafar menundukkan kepala, berpura-pura berduka, meski dalam hatinya ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, ia duduk sendiri di rumahnya, menatap cincin di jarinya. 1 telah pergi, 99 lagi menunggu. Suara Zarak terngiang di kepalanya. Jafar tahu ini bukan sekadar permainan. Ia telah terikat pada perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Jika ia berhenti sekarang, Zarak mungkin akan mengambil nyawanya sebagai ganti. Maka, ia harus terus maju. Dalam beberapa bulan, pesona Jafar semakin menjadi-jadi. Wanita-wanita dari berbagai kalangan tertarik kepadanya, mulai dari gadis desa, anak saudagar, hingga istri para bangsawan. Mereka datang kepadanya tanpa ragu,
terbius oleh daya tarik gaib yang berasal dari cincin hitam itu. Setiap kali ia menginginkan seorang wanita, tak butuh waktu lama hingga mereka jatuh cinta kepadanya. Dan setiap kali pernikahan terjadi, kisah Zahra terulang kembali. Malam pengantin selalu berakhir dengan kematian. Di desa, kematian misterius para istri Jafar mulai menjadi buah bibir. Tapi, tak ada yang bisa membuktikan keterlibatannya. Jafar selalu tampil sebagai suami yang berduka, yang kehilangan istri-istrinya karena alasan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ada satu orang yang mulai mencurigainya, seorang dukun tua bernama Ki Rahman. Suatu malam, saat Jafar tengah bersiap untuk pernikahan ke-15, Ki Rahman datang menemuinya. "Jafar, aku ingin berbicara denganmu," kata Ki Rahman dengan tatapan tajam. Jafar menatapnya dengan tenang. "Silakan, Ki Rahman." Ki Rahman mendekat, menatap langsung ke matanya. "Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun, dan aku tahu ketika ada sesuatu yang tidak wajar." Jafar tersenyum tipis. "Maksudmu?" Ki Rahman mempersempit matanya. 15 istrimu meninggal dengan cara yang sama. Semua tanpa sebab yang jelas. "Itu hanya kebetulan," jawab Jafar, tetap tenang. "Tidak ada kebetulan dalam dunia ini, Jafar. Aku tahu kau telah bersekutu dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini." Jafar terdiam, tetapi dalam hatinya, ia tahu Ki Rahman bukan orang bodoh. Jika ia dibiarkan hidup, bisa saja rahasianya terbongkar. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang sudah Jafar rencanakan sejak Ki Rahman datang. Malam itu, rumah Ki Rahman terbakar habis. Orang-orang berkata bahwa itu kecelakaan, tetapi Jafar tahu kebenarannya. Dengan kematian Ki Rahman, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dan ia semakin haus akan kekuatan. Seiring berjalannya waktu, jumlah wanita yang dinikahinya terus bertambah. 20, 30, 40. Setiap malam pengantin, nyawa diambil. Namun, sesuatu mulai berubah. Jafar mulai dihantui oleh bayangan para istrinya yang telah mati. Setiap malam, ia terbangun oleh suara bisikan. "Mengapa kau lakukan ini pada kami? Jafar, kau membunuh kami. Kami mencintaimu." Wajah-wajah mereka muncul dalam tidurnya. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Ia mencoba mengabaikan semuanya, tetapi semakin banyak wanita yang ia nikahi, semakin kuat teror yang ia alami. Pada pernikahan ke-75, ia mulai kehilangan kendali. Malam itu, setelah kematian pengantin barunya, sesuatu yang berbeda terjadi. Di dalam cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan dirinya tersenyum padanya. Tapi itu bukan senyuman biasa. Itu adalah senyuman Zarak. "Jafar, kau sudah hampir mencapai tujuanmu," suara Zarak menggema. "Tapi, apakah kau benar-benar siap menghadapi akhirnya?" Jafar terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang akan terjadi setelah ia menikahi wanita ke-100? Dan apakah ia masih bisa kembali, atau semuanya sudah terlambat? Malam-malam Jafar semakin mencekam. Bayangan para istrinya yang telah mati tidak hanya muncul dalam tidurnya, tetapi juga saat ia terjaga. Di sudut-sudut ruangan, di balik pintu, dalam pantulan air sumur, wajah-wajah mereka mengintainya. Mata kosong, tubuh pucat, mulut mereka terbuka seakan ingin berteriak tetapi tak ada suara yang keluar. Jafar berusaha mengabaikan semuanya. Ia terus melangkah maju. 80, 85, 90. Setiap pernikahan yang terjadi, setiap malam pengantin yang berakhir dengan kematian, ia semakin mendekati batas yang dijanjikan Zarak. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Apakah benar semua ini sepadan? Ia telah mendapatkan segalanya, wanita, kekayaan, kekuasaan di desa. Tetapi, mengapa kini hatinya terasa semakin hampa? Ketakutan mulai merayapi dirinya. Tidak terhadap kematian, tetapi terhadap sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Apa yang akan terjadi setelah pernikahan ke-100? Pada pernikahan ke-99, Jafar mulai merasakan kehadiran Zarak semakin kuat. Malam itu, ia menatap cincin hitam di jarinya. Batu merahnya berkilauan, tampak seperti bara api yang berkobar. Suara Zarak terdengar begitu jelas di kepalanya. "Satu lagi, Jafar. Satu lagi, dan kau akan mencapai keabadian." Jafar mengepalkan tangan.
Ia tidak pernah bertanya sebelumnya, tetapi malam itu ia tak bisa menahan diri. Apa yang akan terjadi setelahnya? Terdengar tawa rendah, bergema dari seluruh sudut ruangan. Kau akan menjadi legenda. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan sejak awal. Semua wanita akan tunduk padamu. Tidak ada yang akan menolakmu lagi. Namun, dalam suara jin itu, Jafar mendengar sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Kebohongan. Hari pernikahan ke-100 akhirnya tiba. Wanita yang ia nikahi kali ini bernama Laila, seorang gadis desa dengan kecantikan luar biasa. Berbeda dari istri-istri sebelumnya, Laila memiliki tatapan yang tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat pernikahan selesai, dan mereka masuk ke dalam kamar pengantin, Laila menatap Jafar lama. Aku tahu siapa kau sebenarnya, katanya pelan. Jafar terdiam. Laila melangkah mendekat, suaranya berbisik namun menusuk. Aku tahu semua istrimu mati di malam pertama. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Jafar mencoba tetap tenang. Kau bicara apa, Laila? Laila menggeleng. Tidak ada gunanya berpura-pura, Jafar. Aku sudah siap. Aku tahu malam ini aku akan mati. Jafar merasa tubuhnya membeku. Ini pertama kalinya ada seseorang yang menyadari takdir mereka sebelum malam itu terjadi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang Laila katakan selanjutnya. Dan aku juga tahu, bahwa kau pun akan mati bersamaku. Jafar mundur selangkah. Apa maksudmu? Laila tersenyum tipis. Lalu, sebelum Jafar sempat berkata lebih jauh, api lilin berkedip-kedip. Udara dalam kamar berubah dingin. Zarak telah datang. Kabut hitam mulai muncul dari sudut ruangan. Suara-suara berbisik mengisi udara. Sudah waktunya, Jafar, suara Zarak terdengar begitu dekat. Jafar berusaha berkata sesuatu, tetapi tubuhnya terasa berat. Nafasnya tercekat. Laila masih berdiri di sana, tenang, seolah sudah siap menerima nasibnya. Tiba-tiba, cermin di dalam kamar bergetar hebat. Dari dalamnya, bayangan mulai keluar. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi semua wanita yang pernah dinikahi Jafar. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tetapi bibir mereka bergerak serempak. Kami datang menjemputmu, Jafar. Jafar menjerit. Ia berusaha mundur, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Zarak, kau bilang aku akan mendapatkan segalanya. Tawa Zarak bergema keras, mengguncang seluruh ruangan. Dan kau benar-benar percaya? Manusia bodoh. Jafar menatap Zarak dengan ngeri. Aku tak pernah berjanji kau akan hidup setelah ini. Aku hanya berjanji kau akan memiliki 100 wanita. Dan kau telah memilikinya. Jafar merasakan sesuatu merayapi tubuhnya. Tangan-tangan dingin para istrinya menariknya, mencengkeramnya. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu besar. Laila tetap berdiri di sana, menyaksikan semuanya dengan tenang. Aku sudah tahu ini akan terjadi, katanya. Dan aku memilih menjadi istrimu karena satu alasan. Jafar menatapnya dengan ngeri. Aku adalah yang terakhir. Dan aku adalah penghubungmu dengan mereka. Jafar meronta sekuat tenaga, tetapi kini tubuhnya mulai terserap ke dalam bayangan para istrinya. Zarak tertawa semakin keras. Selamat datang di nerakamu sendiri, Jafar. Dan dalam sekejap, tubuh Jafar lenyap. Hanya tersisa Laila yang berdiri di dalam kamar, sendirian. Cincin hitam yang dikenakan Jafar terjatuh ke lantai, batu merahnya kini padam. Laila menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Ia mengambil cincin itu, mengenakannya di jarinya, dan melangkah keluar dari kamar dengan tenang. Di luar, desa masih terlelap. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah legenda baru telah lahir. Laila melangkah keluar dari kamar dengan tenang, membiarkan bayang-bayang malam menelannya. Rumah tempat Jafar menghabiskan hidupnya kini sunyi, seakan seluruh kehidupannya telah dihisap oleh kegelapan yang baru saja terjadi. Di langit, bulan pucat bersinar samar, menjadi saksi bisu dari akhir perjalanan Jafar, dan awal sesuatu yang lebih besar. Laila menatap cincin hitam di jarinya, merasakan hawa dingin menjalar dari permukaannya. Batu merahnya yang semula padam kini berdenyut pelan, seakan bangkit kembali. Dari dalam kegelapan, suara berbisik memenuhi kepalanya. Laila,
Kau telah mengambil tempatnya. Laila tersenyum tipis. Ia sudah menyiapkan diri untuk ini. Aku tahu, Zarak. Dan aku tidak akan mengulangi kesalahan Jafar. Tidak ada tawa dari jin itu, hanya kesunyian yang menegangkan. Laila menggenggam cincin itu erat. Ia tidak terperdaya seperti Jafar. Ia tahu bahwa perjanjian ini bukan tentang cinta atau kekuasaan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang bersembunyi di balik ritual ini. Sesuatu yang bahkan Zarak sendiri mungkin tidak sadari. Keesokan harinya, desa masih dipenuhi kesedihan atas kematian Jafar. Para penduduk berbisik-bisik, membicarakan kemalangan yang seolah mengikuti pria itu. Seorang lelaki yang telah menikahi 100 wanita, tetapi tak ada satupun yang hidup bersamanya lebih dari 1 malam. Namun, tidak ada yang berani mencurigainya. Sekarang, Jafar telah tiada. Dan Laila. Laila adalah satu-satunya wanita yang selamat dari pernikahan dengan Jafar. Beberapa orang mulai berbisik, bertanya-tanya mengapa hanya Laila yang masih hidup. Tetapi, yang lebih aneh lagi, mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Laila kini memancarkan daya tarik yang sama seperti yang dulu dimiliki Jafar. Matanya berkilauan, suaranya lembut namun menusuk. Para pria mulai tertarik padanya, bahkan yang sudah menikah sekalipun. Ia hanya perlu menatap mereka sebentar, dan mereka akan tunduk padanya. Namun, tidak seperti Jafar, Laila tidak terburu-buru. Ia memahami permainan ini jauh lebih baik daripada pendahulunya. Ia tidak akan menikah dalam waktu dekat. Tidak. Ia akan membiarkan pesonanya tumbuh, membiarkan ketertarikan orang-orang padanya semakin dalam. Dan ketika waktunya tiba, ia akan memilih korban berikutnya. Tidak untuk membunuh, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan Zarak sendiri mungkin tidak bisa kendalikan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di tempat lain, jauh di dalam bayang-bayang dunia yang tidak terlihat manusia, Jafar berteriak. Ia kini terperangkap dalam kegelapan abadi, dikelilingi oleh wajah-wajah wanita yang telah ia korbankan. Mereka tidak lagi hanya bayangan. Mereka kini memiliki kekuatan. Dan mereka menatapnya dengan kebencian yang tak terlukiskan. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri, Jafar, bisik suara Laila yang entah bagaimana bergema di tempat itu. Jafar mencoba berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Karena kini, ia adalah milik mereka. Dan mereka tidak akan pernah melepaskannya. Di dunia manusia, Laila menatap langit malam, tersenyum. Di jarinya, cincin hitam berkilauan pelan. Ia telah mengambil takdirnya sendiri. Dan ini baru permulaan. Laila berdiri di depan cermin, menatap bayangannya yang kini tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tampak lebih cerah, matanya lebih tajam, dan bibirnya melengkung dengan senyuman yang penuh rahasia. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang Jafar pernah rasakan. Kini, dunia berada di tangannya. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi penyesalan. Ia telah menjadi pemilik cincin hitam itu, pemilik kekuatan yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Satu persatu, wanita-wanita yang pernah menjadi korban Jafar, kini menghadapinya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa hormat. Mereka adalah bagian dari dirinya, bagian dari kekuatan yang kini mengalir dalam darahnya. Laila mengangkat tangan, dan seketika, semua bayangan para wanita itu muncul di sekitarnya. Mereka berdiri dengan kepala tegak, menunggu perintah. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ditanya salah satu bayangan itu, suara lembut namun penuh wibawa. Laila tersenyum lebih lebar. Sekarang giliran kita. Kita akan mulai dari sini. Dengan gerakan tangannya, bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu, menyatu dengan kegelapan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Laila melangkah keluar kamar pengantin, merasakan angin malam yang segar. Desa yang sebelumnya terasa damai kini seperti dunia yang penuh dengan potensi tak terbatas. Ia tahu, ia tak akan pernah merasa kesepian lagi. Semua orang yang ingin ia miliki akan datang kepadanya. Semua pria yang dulu menolak, yang mengabaikan, atau bahkan yang hanya menginginkan sedikit perhatian, kini akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah kekuasaannya. Namun, dalam hatinya, Laila tahu bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, sesuatu yang berasal dari dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh kekuatan yang lebih kuat dari segala yang bisa dipahami manusia.
Zarak, jin yang selama ini mengawasi setiap langkahnya, tidak hanya menginginkan kekuasaan duniawi. Ia menginginkan sesuatu yang lebih gelap, lebih kekal, keabadian yang hanya bisa tercapai dengan menguasai segala sesuatu, termasuk dunia manusia dan dunia gaib. Layla menatap cincin hitam di jarinya. Batu merah itu kini memancarkan cahaya merah yang tak pernah padam, seakan memberinya kekuatan yang tak terhingga. Aku akan melampaui Zarak, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan menjadi lebih dari sekadar pengikut. Aku akan menjadi penguasa. Ketika malam merayap semakin dalam, Layla berdiri di puncak dunia yang telah ia ciptakan. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi jalannya. Tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Semua yang ada di dunia ini akan tunduk padanya, mengikuti kehendaknya. Dan di dunia yang jauh, di kedalaman yang gelap, Zarak mulai merasakan perubahan. Ia menatap dari kejauhan, menyadari bahwa takdir yang ia ciptakan selama ini telah berubah. Layla tidak lagi hanya seorang manusia yang bisa ia gunakan. Ia adalah ancaman yang lebih besar daripada yang pernah ia perkirakan. Namun, itu sudah terlambat. Layla tersenyum pada dirinya sendiri, memandang dunia yang kini berada di ujung telapak tangannya. Ia bukan hanya seorang wanita yang pernah dijebak dalam permainan kekuasaan, ia kini adalah kekuatan itu sendiri. Seperti Jafar sebelumnya, ia telah mengambil takdirnya sendiri. Hanya kali ini, ia akan menguasai segala sesuatu, baik dunia manusia maupun dunia gaib. Dan dalam diam, Layla tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Dunia yang pernah dikuasai oleh jin, kini akan jatuh ke dalam genggamannya. Keabadian yang tak terbayangkan kini ada di depan matanya. Itulah akhir dari cerita Jafar, dan awal dari legenda Layla, seorang wanita yang tidak hanya menikahi 100 wanita, tetapi juga menguasai takdir mereka. Begitu juga dengan dunia yang ada di sekitar mereka. Kekuatan telah berpindah tangan. Cerita berakhir dengan Layla berdiri di puncak dunia yang telah ia ciptakan, kekuatan yang telah ia ambil dari Jafar kini sepenuhnya miliknya. Tak ada lagi yang menghalanginya, tak ada lagi yang bisa menandingi. Dengan satu pergerakan, ia akan mengendalikan dunia manusia dan dunia gaib, membawa kedamaian atau kehancuran sesuai dengan kehendaknya. Jafar telah jatuh, dan kini Layla menjadi penguasa yang tak terhentikan. Namun, meskipun dunia di bawah kakinya, ada bayang-bayang kekuatan lebih besar yang terus mengawasi, mengingatkan bahwa bahkan dalam keabadian, ada harga yang harus dibayar. Tapi Layla tak takut. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, ia melangkah maju, siap menulis takdirnya sendiri. Dan di sana, cerita ini berakhir. Terima kasih telah mengikuti perjalanan gelap Jafar dan Layla dalam kisah ini. Dari ambisi yang menggoda hingga pengkhianatan yang mengerikan, kita menyaksikan bagaimana kekuatan dan keinginan bisa membawa seseorang ke dalam kehancuran, atau justru mengubahnya menjadi penguasa sejati. Namun, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Begitu pula dengan Layla, yang akhirnya menjadi sosok yang lebih kuat. Tetapi apakah ia akan mampu mengendalikan kekuatan yang telah ia raih? Atau, akankah ia juga terperangkap dalam takdir yang ia ciptakan sendiri? Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik yang penuh dengan misteri dan kekuatan gelap. Apa yang kalian pikirkan tentang nasib Layla? Apakah kekuasaan benar-benar membawa kebahagiaan, atau malah kehancuran? Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah selanjutnya.